Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Sebelum kita bahas tentang isi, kita perkenalan dulu yuk. Hai, aku Ratu Diva Nisa Alfani dengan NIM 24210108007. Kelas Biologi 1 dari Universitas Negeri Islam Kiai Haji Ahmad Sudin. Sebelum kita membahas materi ini, pasti kita bertanya-tanya, kenapa pembelahan sel penting bagi makhluk hidup, baik yang bersel satu maupun bersel banyak. Apa ya? Pembelahan sel adalah proses biologis di mana satu sel tidak membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel. Proses ini merupakan mekanisme dasar bagi seluruh makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Itulah mengapa pembelahan sel sangat krusial karena berfungsi sebagai mekanisme reproduksi. Jenis pembelahan sel ada yang secara tidak lengkap ada 3, yaitu amitosis, dan meiosis. Jenis pembelahan sel. Kita akan bahas tentang amitosis. Amitosis adalah proses pembelahan sel secara langsung atau sederhana tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan lain yang kompleks seperti mitosis dan meiosis, dan tidak melibatkan pembentukan benang spidal maupun koordinasi suami-suami. Proses terjadinya amitosis yang pertama adalah DNA, materi genetik yang terbentuk sirkular pada organisme prokaryotik mulai menggandakan diri atau bereplikasi. Kemudian, kedua salinan DNA tersebut menempel pada membran plasma di sel fisik yang berbeda. Sel mulai memanjang seiring dengan pertumbuhan membran sel yang secara otomatis menjauhkan dua salinan DNA tersebut ke kutub yang berlawanan. Pada bagian tengah membran sel mulai melapuk ke dalam. Kemudian melapuk membran berakhir dengan pemisahan sitoplasma sepenuhnya, menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik. Ada pula fungsinya. Amitosis adalah sebagai cara utama organisme bersel satu untuk menghasilkan keturunan, meningkatkan jumlah populasi dengan sangat cepat, menjamin sel anak mendapatkan salinan DNA yang identik dengan sel induk, dan memastikan populasi tetap bertahan hidup di lingkungan yang mendukung. Kemudian mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang secara genetik identik dengan sel induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh somatis makhluk hidup seperti eukariotik. Pada proses mitosis, yang pertama itu adalah interfase, yaitu tahap persiapan. Panjang adalah siklus sel di mana sel melakukan berbagai aktivitas metabolisme tinggi untuk mempersiapkan pembelahan. Selama fase ini, sel mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, melakukan replika atau penggantian DNA agar materi genetik bersedia untuk kedua sel anak, serta produksi protein dan organel tambahan. Tahap yang kedua yaitu adalah profase, tahap awal pembelahan mitosis yang ditandai dengan menebalnya benang-benang kromatin menjadi kromosom yang sangat terlihat jelas di dalam sel. Tahap ketiga yaitu dalam metafase, tahap paling krusial dalam pembelahan mitosis, di mana seluruh kromosom berjajar dengan sangat rapi pada bagian tengah sel yang disebut bidang ekuator atau lempeng metafase. Tahap yang keempat adalah anafase, tahap pembelahan mitosis di mana kromatid saudara yang sebelumnya menyatu di bagian tengah mulai dipisahkan dan ditarik oleh benang-benang spidal menuju kutub sel yang berlawanan. Pada tahap kelima, yaitu telofase, ini adalah tahap akhir dari mitosis di mana kromosom yang telah sampai di kutub-kutub sel
mulai merenggang kembali menjadi benang-benang kromatin yang halus. Ada pula sitokinesis, yaitu adalah tahapan di mana proses pembelahan sitoplasma yang terjadi pada tahap akhir pembelahan sel, di mana membran sel dan isi sel lainnya dibagi secara fisik untuk menghasilkan dua sel anak yang mandiri dan memiliki inti selnya masing-masing. Ada pula fungsi mitosis, yaitu untuk pertumbuhan organisme, perbaikan dan generasi jaringan, serta reproduksi akseksual dan mempertahankan genetik yang identik. Meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel khusus yang terdiri pada sel kelamin untuk menghasilkan 4 sel anak haploid yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom sel induk, sehingga memungkinkan terjadinya variasi genetik melalui proses pindah silang dan menjaga stabilitas jumlah kromosom pada generasi berikutnya setelah membuah. Pembelahan pada meiosis terjadi 2 kali. Meiosis pertama adalah tahap pembelahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan pasangan kromosom homolog dan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Reduksi. Proses pada tahap meiosis 1 yaitu adalah profase 1. Tahap ini adalah yang paling panjang dan kompleks. Selain membran inti mulai menghilang dan benang spidal terbentuk, terjadi peristiwa yang penting yaitu sinapsis dan pindah silang. Pindah silang adalah pertukaran segmen DNA antara kromatid non-saudara yang menghasilkan kombinasi genetik unik. Tahap kedua adalah metafase 1. Pasangan kromosom homolog tetrat bergerak ke bagian tengah sel dan berjejer secara acak pada bidang ekuator. Benang spidal menempel pada sentromer kiri masing-masing kromosom homolog. Tahap ketiga adalah anafase 1. Benang spidal menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan. Berbeda dengan mitosis pada tahap ini, kromatid saudara menyatu di sentromernya, yang terpisah adalah pasangan kromosom homolog. Tahap keempat adalah yang fase 1 desitokinesis. Pada kromosom tiba di kutub-kutub sel dan membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar setiap kelompok kromosom. Kemudian diikuti oleh sitokinesis pembelahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak haploid, di mana setiap sel memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk aslinya. Meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap pembelahan kedua yang sangat mirip dengan mekanisme mitosis, namun terjadi pada sel yang sudah bersifat haploid. Tujuan utamanya adalah memisahkan kromatid saudara menjadi kromosom tunggal. Pada proses meiosis 2, terdapat profase 2. Setelah istirahat singkat, tanpa replikasi DNA, sel langsung memulai pembelahan kedua. Membran inti kembali hancur, sentrosom menduplikasi diri dan bentuk yang berlawanan, serta benang-benang spidal mulai terbentuk kembali. Pada tahap metafase 2, kromosom yang masing-masing masih terdiri dari dua kromatid saudara berbaris rapi di tengah sel pada bidang ekuator. Benang spidal dari kutub yang berlawanan menempel pada kinetofor di setiap sentromer. Pada tahap anafase 2, sentromer akhirnya membelah, memungkinkan benang spidal menarik kromatid saudara untuk terpisah. Kromatid tersebut kini bergerak menuju kutub-kutub sel yang berlawanan dan masing-masing dianggap sebagai satu kromosom individu yang utuh. Pada tahap keempat, telofase kedua dan sitokinesis, kromosom tiba di kutub-kutub sel dan mulai memanjang kembali menjadi benang kromatis. Membran inti terbentuk kembali di sekitar 4 kelompok kromosom tersebut. Proses ini diakhiri dengan sitokinesis, yang secara fisik membagi sel sehingga menghasilkan total 4 sel anak yang haploid, dengan kombinasi genetik yang berbeda-beda. Terdapat juga fungsi meiosis, yaitu pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, reduksi jumlah kromosom, menciptakan variasi genetik, juga menjaga kontinuitas spesies. Pembentukan spermatogenesis. Pada tahap mitosis,
Proses dimulai dengan spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang terletak di dasar tubulus seminiferus. Spermatogonium membelah secara mitosis untuk memperbanyak diri. Pada tahap meiosis 1, spermatosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis 1. Pada tahap ini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Satu spermatosit primer membelah menjadi 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Pada tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap spermiogenesis atau spermatozoa, adalah tahap pemantangan atau transformasi fisik. Spermatid yang berbentuk bulat mengalami perubahan bentuk yang drastis, seperti pembentukan akrosom, pembentukan ekor, dan kondensasi inti. Kemudian pembentukan oogenesis. Proses ini dimulai saat janin perempuan masih dalam kandungan sel induk telur yang disebut ootonium, membelah secara mitosis untuk menghasilkan jutaan oosit primer. Oosit primer ini kemudian memulai pembelahan meiosis 1, namun langsung berhenti pada tahap profase 1 sebelum bayi dilahirkan. Tahap setelah pubertas, ketika seorang perempuan memasuki masa pubertas, hormon akan memicu oosit primer untuk melanjutkan meiosis 1. Dalam tahap ini, satu oosit primer membelah menjadi 2 sel, oosit sekunder dan kolosit badan polar. Tahap yang ketiga adalah tahap meiosis 2. Oosit sekunder kemudian melanjutkan ke tahap meiosis 2 namun kembali terhenti pada tahap metafase 2. Oosit sekunder inilah yang nantinya akan dikeluarkan dari ovarium menuju saluran telur saat peristiwa ovulasi. Tahap akhir adalah ovum. Tahap terakhir meiosis 2 hanya akan diselesaikan jika terjadi fertilasi pertemuan dengan sel sperma. Kesimpulannya, pembelahan sel terdiri dari 2 mekanisme utama, yaitu mitosis yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang menghasilkan 2 sel anak yang identik, serta meiosis yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin dengan jumlah kromosom setengah dari induknya melalui proses gametogenesis, spermatogenesis, atau oogenesis. Pembelahan sel memastikan kelangsungan hidup spesies dan menciptakan variasi genetik yang unik. Cukup itu materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.